agar disisihkan ke biaya sekolah putra-putrinya. Nah, ini harapan saya selaku bendahara, mohon Bapak dan Ibu bisa memenuhi. Kalau toh memang ada kendala, Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan pimpinan SMK Kebonjeruk, mohon kebijaksanaan, dan Bapak dan Ibu bisa berjanji kapan akan dilunasinya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala kegiatannya, mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kita tidak ada halangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Dwi Masuti, kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, anakku juga yang saya dambakan, kita lanjutkan kepada sambutan berikutnya, terutama dari Bapak Suryo selaku operator sekolah. Nanti akan disampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan UUB itu kepada Bapak Suryo. Waktu dan saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Sehan yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit teknis cara pelaksanaan UUB. Yang terhormat kepada Ibu Susi Margiati selaku Kepala Sekolah SMK Kebonjeruk, Ibu Haji dan Bapak Naim. Ya, tadi sedikit mungkin sudah disinggung masalah untuk pelaksanaan UB ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit teknisnya saja, bagaimana untuk mengikuti UUB besok ya. Ya, izin untuk screenshot ya, ini buat nah ini ya. Jadi besok untuk pelaksanaan UB adik-adik bisa mengakses di http smkkebonjeruk.blogspot.com ya. Itu adalah teknis untuk melakukan bagaimana melaksanakan PAS di 2021 ini ya. Nah, untuk jadwal tadi juga Ibu Susi sudah menyebutkan juga ya. Untuk jadwal UB itu hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Untuk mata pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia ya. Untuk durasinya 120 menit. Pilihan ganda semua ya, 50. Untuk waktunya jam 7 sampai jam 9. Sedangkan untuk jam kedua itu adalah bahasa Inggris, waktunya 120 menit. Jumlah soal adalah pilihan ganda sebanyak 50 dari jam 9.30 sampai jam 11.30 ya. Jadi ada spare waktu 30 menit ya. Nah, untuk hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 itu cuman satu matematika saja ya. Itu sama 120 menit, 35 PG dan 5 esai dari jam 7 sampai jam 9. Yang perlu diperhatikan, besok harus betul-betul on time ya waktunya. Karena akan dikhawatirkan ketika kayak seperti kemarin kita belajar dari simulasi itu banyak siswa yang mengerjakan tidak sesuai dengan waktunya ya. Yang di situ saya setting jam 8, ternyata ada juga yang melaksanakan ujian jam 10 ke atas ya. Ada yang jam 12, bahkan ada juga yang jam 5 ya. Itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, jadwal ini nanti ini adalah kartunya ya, kartu dari dinas. Mungkin sebagian sudah ada yang ngambil dan juga ada juga yang belum mengambil. Maka sesuai instruksi dari kepala sekolah Ibu Susi, ini nanti akan saya share juga ya. Nanti kalian bisa mencoba di link di sini ya. Nah, di bagian ini kalian lihat di user dan password UUB. Nah, tapi juga di sebagian wali kelas juga sudah kita fotokan semalam oleh Bapak Sehan. Tapi kalau mungkin kurang jelas, nanti kalian bisa mengaksesnya langsung di sini ya. User password UB, klik di sini.
Nah, di sini maka akan secara otomatis akan dilihat nih, nanti saya tampilkan bentar. Nah, di sini ya ketika kalian ini bukan ini. Maaf. Nah, di sini maka ketika kalian klik tadi, maka ada di sini semua ya. Untuk kartunya, untuk AK, AVI, OTKP, terus Oto kelas 10, 11 sudah lengkap di sini. Jadi ketika nanti di-share dari Wallace kurang jelas, kalian bisa langsung akses di sini. Ya. Kemudian mohon maaf Pak Suryo, Iya. setelah pelajaran bahasa Inggris kan lanjut dengan mapel yang dari sekolah, itu jam berapa itu? Betul, ya Bu, nanti saya Biar bisa disesuaikan. Betul. Ya. Nanti di sini juga sudah ada jadwalnya kan, Bu. Nanti kita untuk kelas 10 itu masih ada pelajaran ketiga ya, di jam 11 sampai jam 12.30. Untuk AVI itu adalah dasar listrik, untuk Oto kelas 10 adalah TDO, AKAP adalah etika profesi, dan untuk OTKP itu teknik perkantoran ya. Untuk kelas 11 cukup mengikuti di UUB saja, karena di jam pelajaran ketiga tidak ada, Bu. Itu. Nah, itu Pak Suryo, iya, Bu. berarti waktunya dimundurkan lagi karena untuk jam kedua itu kan sampai jam 11.30. Iya, betul, Bu. Nah, ya, mungkin berarti diinformasikan supaya seluruh siswa juga tahu dimulai jam berapa itu untuk yang pelajaran jam ketiga. Iya. Mungkin nanti saya koordinasi dengan Pak Sehan. Mungkin Pak Sehan mau di jam berapa, Pak Sehan? Itu bisa kalau jam 12 kan pas duhur tuh Pak. Mungkin bisa mundur dikit. Iya, berarti habis duhur mungkin ya. Iya bisa. Habis duhurnya itu jam berapa? Nah, jam berapa Pak Sehan? Jam 1 atau jam trial version? Jam 12.15 bisa kali. 12.15. Yakin jam 12.15 itu cukup? Karena kan belum makan, sholat. Iya. Jam 1. Nah, jam 1 mungkin. Nah, jam 1 saja. Bagaimana ya jam 1? Karena itu pelajaran produktif, waktunya durasinya berapa jam itu? Untuk 60 menit, Bu. 90 menit ya? Iya. Trial version. 60. Nah, itu dari jam 1 saja mulainya. Kalau lanjut dari jam 11.30, nanti selesai jam 1, kan terpotong dengan azan gitu kan, sholat makan. Ya kita ambil trial version aja lah, mulai biar enak. Iya, jadi berarti jam 1 ya. 1. Iya. Baik, berarti tadi dari UUB ya, dari UUB untuk mata pelajaran ketiga untuk hari Senin, berarti jam 1 ya Bu ya, untuk produktif untuk kelas 10. Dan untuk kelas 11 mungkin sudah cukup, cuman hanya UUB saja 1 dan 2. Lanjut untuk di pelajaran jam kedua untuk hari Selasa, setelah matematika itu ada PKN ya. Ada PKN untuk kelas 10, 11 PKN. Terus untuk kelas ketiganya, jam ketiga itu adalah produktif ya. Produktif. Dan kelas 10 ini juga masih ada tambahan ya, untuk sampai 4 Bu ya, sampai 4. Nah, nanti mungkin untuk jadwal mungkin bisa dirubah lagi nanti untuk diupdate lagi biar lebih gampang ya. Nah, tadi sudah mengenai kartunya Bu ya, untuk ya sebentar Pak Suryo. Ya, silakan Bu. Itu yang PKN jam berapa itu? PKN jam kedua Bu.
Iya, jam keberapa? Jam 9.30. Oh, berarti bisa langsung. Oh, bisa langsung. Kan matematika hanya jam 7 sampai dengan jam 9. Betul, iya. Berarti sesuai Ya, dengan berarti absen aja. Ini sudah jadwal. sesuai. Iya. Ya. Oke, baik. Oke, bisa lanjut ya 9.30, jadi tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan ya. Lanjut ke hari Rabu sama ya, sejarah dan sasis ya, nanti bisa dilihat lah untuk masalah apa jadwalnya. Nah, terus sedikit, jadi nanti untuk lebih dipahami ketika UUB, nanti siswa dan siswi itu menggunakan kartu yang ini ya, untuk yang UUB. Jangan sampai salah password dan usernya ya. Untuk password di sini ada sih, saya blok ya, user dan passwordnya di sini ya. Untuk perlu diketahui, untuk UUB itu wajib ikut semua ya. Jadi kalian nanti diaksesnya dari wali kelas ataupun dari link yang tadi saya buat di sini juga ada. Nanti di bagian sini juga bisa kalian klik ketika kalian mungkin nggak jelas ataupun apa, di sini bisa dicek gitu. Nah, ini yang kedua adalah kartu dari sekolah ya. Nah, kartu dari sekolah itu akan digunakan ketika kalian ujian PAS ya. Ketika kalian ujian PAS itu menggunakan kartu yang ini ya. Untuk nomor ujian itu adalah usernya dan passwordnya adalah yang bagian bawah ini ya. Jadi betul diperhatikan ya, yang di atas itu adalah user, yang di bawah adalah password. Nah, jamnya juga sudah ada ini ya, seperti itu. Nah, ini untuk jadwal. Nah, terus lanjut kemudian adalah tata tertib ya. Untuk tata tertib di sini siswa dan siswi login lebih awal jam 7.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau bisa sebelum jam 7 kalian sudah standby ya, untuk menggunakan seragam juga sesuai dengan hari yang ditentukan ya. Nanti untuk absen ya. Nah, terus absensi menggunakan seragam, foto ya. Fotonya harus kepalanya tegak ya, jangan sampai nunduk ataupun dari posisi dari kanan dan kiri ya. Karena untuk absensi kerapihan ya, nanti bisa dilihat dari situ rapih. Terus bagi yang cowok ini wajib rambutnya rapih ya, pendek ya. Ya, kemarin ada instruksi dari Bapak Sehan, ketika nanti rambutnya gondrong maka akan saya blokir langsung ya. Nah, makanya harus betul-betul rapi karena untuk menghadapi persiapan tatap muka nanti saya harus ada laporan ke dinas untuk kesiapan siswanya, bagaimana siswanya itu rapi atau tidak gitu. Kalau nanti tidak rapi maka akan mempersulit sekolah sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga adalah harus clear history ya. Mungkin kalian kemarin yang sudah mengikuti ujian simulasi kan kemarin yang lancar itu kan berarti sudah paham dengan yang namanya clear history ya. Kalau yang belum tahu, kalian bisa cek di video yang di SMA Kebon Jeruk Official, itu ada tata cara pelaksananya hampir sama ya, cuman ada beda sedikit saja gitu. Intinya harus di history, setiap pergantian jam itu wajib melakukan bersih-bersih ya, jadi historinya. Karena kenapa? Ketika nanti kalian tidak melakukan clear history, maka sebelumnya ataupun data sebelumnya itu terbaca kembali oleh laptop kalian ataupun HP kalian gitu. Makanya harus dibersihkan. Selanjutnya adalah siswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal. Ya, seperti saya tadi sampaikan, harus sesuai dengan jadwal ya. Jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8 gitu ya. Jangan sampai pelajaran jam 7 dikerjakan jam 8. Maka pertama saya nanti tidak bertanggung jawab ketika error dan trouble. Maka saya akan menanyakan jam berapa kalian login ataupun mengerjakan gitu. Kan sudah bisa diketahui ketika kalian login di jam yang tidak sesuai, maka akan berdampak ke pelajaran berikutnya, akan berantakan ya. Terus selanjutnya adalah pastikan HP, baterai, sinyal bagus ya. HP harus dicas ya. Mungkin malam-malamnya kalian harus melakukan pengecasan HP supaya benar-benar full
Nah, terus sinyal juga harus benar-benar stabil ya. Nanti kalian melakukan yang namanya apa? Tes jaringan ya, speed test ya. Kalian ke Google, buka saja speed test. Di situ kalian akan tahu jaringannya kalian stabil atau tidak. Nah, ketika kalian di dalam rumah jaringan tidak stabil, maka kalian bisa pindah ke luar ataupun di ruangan yang lebih terbuka. Nanti kalian di situ melakukan tes speed test kembali. Nah, maka akan hasilnya itu akan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah persiapan sebelum melakukan ujian ya. Nah, berikutnya persiapan ujian. Nah, yang pertama kalian melakukan dengan browser dengan Chrome ya. Lebih bagus dengan Chrome daripada dengan Mozilla. Walaupun bisa, akan tetapi hasilnya biasanya beda, ada jeda seperti itu.